Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Halo, selamat sore Bapak Siva. Ini Selamat saya sore. Dian. Halo Pak Siva, Halo, ini salam kenal. ya, ini saya Maria. Halo, salam kenal Mbak. Ya, salam kenal Pak Siva. Iya. Untuk awalan, kami persilakan untuk perkenalkan diri dulu Pak Siva buat ke pendengar kami. Oke. Nama saya Raja dari Amsterdam Coffee Malang. Panggilannya Pak Raja aja yang gini ya. Iya, Siva boleh, Raja boleh. Jarang-jarang manggilnya Pak Raja aja berarti. Oke. Baik Pak Raja, kami ingin bertanya soal situasi pandemik sekarang yang dihadapi oleh teman-teman dan termasuk Bapak Raja juga. Itu bagaimana dampaknya sekarang buat Amsterdam Coffee? Dampaknya buat Amsterdam ya tentu seperti yang teman-teman alami juga ya mungkin ya. Sales menurun, volume roastery juga menurun. Kita bisnisnya kan sebenarnya kan roastery sama cafe. Roastery menyuplai kopi untuk kafe-kafe yang ada. Itu jadi begitu di cafe ngedrop, roastery juga ngedrop, terus pembelian kita ke petani juga ngedrop. Itu sekarang ya seperti apa ya, domino efek Mas Yan. Efeknya domino berarti ya. Iya. Itu Bapak juga memasok ke kedai-kedai selain Amsterdam juga berarti? Iya, kita ada rekanan coffee shop yang juga pakai kopi kita. Kalau untuk kedainya sendiri Pak, sekarang bagaimana tuh operasinya? Apakah tetap buka semua atau bagaimana? Seluruh kafe masih operasional mengikuti jam yang ditentukan sama pemerintah lokal sini. Di sini kita bisa buka sampai jam 8 malam. Jadi semua operasional dari jam 9 sampai jam 8 malam untuk saat ini. Tidak boleh dine in? Tidak boleh dine in, take away only. Cuma ada beberapa outlet yang memang karena kapasitasnya besar, jadi kita bisa terima dine in untuk maksimal 10 sampai 20 orang. Dengan jarak yang lumayan jauh berarti ya, biasanya per meter gitu ya? Iya, 2 meteran gitu. Kalau penurunan teman-teman yang kami tanya itu biasa di atas 70%. Bagaimana dengan Amsterdam Coffee sendiri Pak? Kita di Amsterdam itu waktu awal Maret sebenarnya penjualan masih normal, pertengahan Maret masih normal, begitu tanggal 18 kita mulai ngedrop. Terutama kan kita pasarnya banyak mahasiswa di Malang ini. Jadi mahasiswa banyak yang disuruh pulang, yang kampusnya berubah jadi kelas online. Nah itu semua langsung tiba-tiba ngedrop. Kita pernah sampai satu waktu di 80-an% dropnya. Untuk sekarang Pak? Untuk sekarang recovery kita 40-50%-an. Itu datang dari mana Pak sumbangan terbesar omsetnya berarti sekarang? Sumbangan terbesar dari takeaway ya. Dari takeaway sama kopi susu literan. Kan tadi bilang Bapak pelanggan utamanya dari mahasiswa. Iya. Itu profil di sana konsumsi kopi spesial ini atau kopi yang di kedai kopi atau coffee shop. Selain mahasiswa apa ada lagi Pak profil pelanggannya yang punya porsi besar? Pelanggannya sebenarnya dari awal sebenarnya kan kita targetnya sebenarnya non mahasiswa, karena kita tahu karena kalau mahasiswa mereka berapa bulan dalam setahun pasti pulang kampung kan. Jadi sebenarnya dari awal kita udah ada target ke radius 5 kilo seputaran coffee shop kita. Jadi ada kantor, ada ibu rumah tangga, kadang PKK, kantoran, insurance broker kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma mahasiswa. Nah kan dampak pandemi ini juga kan buat pekerja juga lumayan serius Pak ya. Sebagian besar ada yang dirumahkan, sebagian besar ada yang WFH. Itu kan mau nggak mau juga mengurangi interaksi atau kunjungan ke kedai kopi. Bagaimana Bapak melihat ini situasinya Pak? Kalau masa kerjanya hilang gitu. Kita fokus di yang online ya. Kita fokus di segmen online, GoFood, GrabFood yang sebelumnya lemah kita perkuat. Penjualan melalui Tokopedia itu kita perkuat lagi. Branding, promosi, hard selling melalui Instagram itu kita juga sejak 18 Mei kita udah dorong mencoba ngeluarin menu-menu baru. Sama kita di Amsterdam itu kan total staffnya kurang lebih ada 50-an sekarang.
dari situ kita tahu kita ada selama ini kalau untuk catering untuk makanan itu kita biasanya beli dari luar. Selama masa pandemi ini kita buat satu divisi baru di mana kita bisa buat catering sendiri. Jadi teman-teman nggak kehilangan pekerjaan juga. Jadi dari divisi catering menjual makanan ke Amsterdam seperti itu. Jadi pekerjaannya tidak ada yang dirumahkan ya Pak? Nggak ada yang dirumahkan untuk saat ini. Tapi ada penurunan pendapatan karena jam kerjanya juga menurun. Apalagi sekarang menjelang Lebaran Pak, THR pasti tambah berat sekali buat pemilik usaha nih sekarang. Sebenarnya gini, kita di Amsterdam sebenarnya setiap bulan kita sebenarnya menyisihkan dana yang dialokasikan untuk THR. Sebenarnya dana sudah terkumpul, udah lumayan, udah yang terkumpul. Jadi dana itu yang kita gunakan nanti untuk THR. Jadi udah diantisipasi jauh-jauh hari Pak ya? Iya, udah antisipasi. Cuma kita nggak pernah proyeksi kalau bakalan ada pandemi ya. Paling yang diproyeksi cuma mungkin ada krisis moneter lagi, kayak slowing down. Bukan yang off tiba-tiba mengubah model bisnis. Pandemi ini kan selain pebisnis yang ada dampak juga pelanggan. Nah, pelanggan ini kan di saat yang sama kalau dia tidak dirumahkan dia masih ada pendapatan, tapi biasanya secara umum ada kecenderungan untuk berkurang pemasukannya. Iya. Terus kalau kayaknya pandemi ini juga tampaknya Pak bakal panjang ya Pak, mungkin bisa akhir tahun bahkan sampai tahun depan. Dengan kata lain, pendapatan berkurang, pengeluaran tetap, mau nggak mau kan nanti pelanggan ini ada punya atau akan dihadapkan atau dipaksa untuk menentukan prioritas. Kopi ini kan bukan prioritas untuk sementara Pak ya. Mungkin dia ngopi setiap hari, cuman kopi ini ada substitusinya banyak selain coklat sama teh. Juga kopi itu sendiri kan dari spesial bisa aja dia beralih ke special mix karena terdesak soal pengeluaran gitu. Ini rebutan nih kopi atau buat apa dulu. Nah itu Bapak Siva melihat potensi seperti itu bagaimana Pak? Ketika daya beli pelanggan akan menurun seiring waktu. Iya, sebenarnya kita berusaha memahami posisi pelanggan. Sebenarnya kita waktu awal Maret kita udah mencoba membuat beberapa skenario terburuk kalau misalnya pandemi masih panjang gimana, kalau misalnya Juli kembali ke normal gimana, atau misalnya pandemi cuma sebentar aja. Itu sebenarnya kita buat antisipasi, kita sebenarnya udah pernah memikirkan itu. Nah dari pemikiran itu kita mengeluarkan beberapa menu yang sebenarnya non kopi yang lebih lari ke snack, lebih lari ke semi makanan. Sebenarnya kita di Amsterdam nggak pernah ada makanan. Ini kita udah bakal mau mengeluarkan menu-menu makanan juga. Menu-menu non coffee juga ada. Semua yang sebenarnya fokusnya sekarang adalah cash flow, gimana cara bisa terjadi penjualan setiap hari. Kalau di Jakarta Pak kan mulai ada makanan beku atau makanan yang kering gitu yang tahan lama. Apakah Amsterdam juga menjual makanan varian tersebut? Untuk saat ini kita belum ada frozen food. Cuma nggak nutup kemungkinan dalam waktu dekat kita juga bakal ada frozen food. Sebenarnya kita lagi survival mood ya. Kita mencoba cari cara gimana supaya bisnisnya bisa survive selama pandemi ini. Entah itu jangka pendek atau jangka panjang, dengan mengubah model bisnis atau mengubah produk yang dijual. Ya, dan kalau nggak salah Amsterdam tuh baru buka cabang juga ya Pak di Pasar Joyo Agung. Iya. Itu bagaimana Pak? Bener. Ya, kita buka di Pasar Joyo Agung itu 20 Februari. Begitu masih lagi dalam masa-masa promosi, kena pandemi. Sebenarnya dari seluruh Amsterdam yang terkena paling parah di Joyo Agung. Cuma seiring dengan jalannya waktu kita menyadari kalau sebenarnya pelanggan sudah tahu produk Amsterdam, cuma mereka stay di rumah kan. Jadi kita memperkenalkan layan antar gratis dari Joyo Agung. Jadi kita daripada menunggu bola, kita menjemput bola di Joyo Agung. Dan salah satu kendala dari GoFood sama GrabFood kan ada fee 15% sampai 20%. Otomatis harga naik dan ada biaya kirimnya juga kan ya di GrabFood sama GoFood. Nah itu kita alokasikan ke layan antar. Jadi teman-teman juga ada pendapatan ekstra dari layan antar juga. Akhirnya jadi internal gitu Pak ya, kurir Pak ya?
untuk mengatasi double biaya tambahan gitu ya, dari potongan plus ada biaya kirim. Di sayang sama pelanggan juga lagi kesusahan biaya gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau yang layanan sendiri internal itu berarti harga produknya juga tidak naik Pak ya? Harga produknya nggak naik, coba ada alokasi untuk delivery. Dari rata-rata yang kita lihat, kan sebenarnya kita rencananya awal kita ada minimal pembelian sekian gitu. Tapi kita coba tanpa ada minimal pembelian. Dan rata-rata pembelian sebenarnya jatuh di atas 50.000 per pembelian. Jadi otomatis tertutup juga biayanya. Itu signifikan Pak dengan jasa pengantaran sendiri ini atau jemput bola? Sebenarnya jasa jemput bola lebih ke pelanggan yang sudah pernah tahu produk Amsterdam. Jadi mereka sudah mengenal, mereka sudah pernah interaksi, mereka sudah pernah beli. Mereka cuma sekarang bedanya yang dulu nikmatin di kafe kita, sekarang nikmatin kopi atau produk lainnya di rumah mereka. Itu. Tapi kita at the same time kita juga masih nge-push di GoFood sama GrabFood. Kalau GrabFood sama GoFood harganya ada penyesuaian berarti Pak, harga jualnya? Ada penyesuaian lebih mahal sekitar 15-20%. Karena buat tutupin uang kutip tadi sih ya, potongan tadi ya. Iya. Sebagai roastery Pak Amsterdam, kan panen sudah menjelang atau sebagian sudah mulai. Terus di sayang sama daya serap roaster ini juga menurun gitu ya. Banyak juga roaster di Jakarta termasuk Pilo sendiri gitu. Itu ya mau nggak mau ada penyesuaian gitu kan, karena di daya belinya emang menurun gitu. Terus disayang sama banyak mitra atau pemasok Bapak itu pasti kan juga mengalami penurunan daya jualnya ya. Nah itu Bapak melihat ini bagaimana Pak ya untuk kedepannya nanti panen tahun ini Green Bean nih ketika roasternya mengurangi gitu, bahkan mengurangi daya beli, itu nanti gimana ya Pak? Ada limpahan dan sebagainya gitu Pak. Ini menarik sekali sih tahun ini. Panen kalau untuk di Malang dan sekitarnya direncanakan sekitar sesudah Hari Raya. Itu di Amsterdam sendiri kita sebenarnya sejak awal ada komitmen untuk membeli hasil panen dari mitra kami. Salah satu mitra kami itu 100% hasil panennya kita beli semua biasanya. Tahun ini tentunya ada penyesuaian di volume. Mungkin mau nggak mau kita mesti larikan ke kalau misalnya ada peluang untuk ekspor, kita mungkin bisa larikan ke ekspor atau kita larikan ke teman-teman di luar kota. Jadi dibagi-bagilah istilahnya. Bukan melalui penurunan harga, tapi kita mungkin nahan waktu ya. Diperkirakan akan menyerap berapa banyak Pak produksi tahun ini? Kita dari volume roaster itu kita sekarang jalan sekitar 50% dari volume sebelum pandemi. Jadinya ada 50% volume yang kita nggak bisa serap tahun ini. Tapi itu yang nantinya kita akan besar juga Pak ya? Tetap besar itu. 50% jam kerja roaster turun otomatis kan. Iya. Itu. Pokoknya intinya sekarang kita ngejar cash flow. Kita usahakan kita meskipun volumenya kecil, kita bisa adaptasi, kita bisa fluid, bisa berubah cepat, sama anak-anak bisa dapat penghasilan setiap bulannya. Itu sih intinya itu. Kalau dari segi logistik bahan baku Pak, mulai dari susu, kemasan, atau botol jika Amsterdam menjual kopi botol, itu bagaimana Pak ketersediaannya di saat sekarang? Untuk saat ini kebetulan kalau yang kemasan kita kita ada kiriman dalam jumlah besar di akhir bulan Maret. Itu sudah dipesan sejak awal tahun sebenarnya. Jadi itu bisa kemasan bisa bawa kita mungkin sampai akhir tahun ini secara prediksi. Tapi kalau logistik bahan baku untuk saat ini kita masih belum melihat ada kendala, belum ada delay, belum ada apa sih. Banyak pengiriman dikirim dari Jakarta dan Surabaya dan walaupun ada PSBB kita masih belum melihat ada kendala di situ. Paling harga naik kali juga Pak. Ada kenaikan harga, ada penyesuaian harga. Cuma yang kita lakukan adalah kita negosiasi ulang sama supplier kita, gimana caranya supaya kita bisa dapat harga yang sama dengan volume yang lama, tapi dengan membeli volume lebih sedikit sekarang. Jadi saling membantu sih sebenarnya. Bagaimana respon para pemasok? Beberapa dari supplier sebenarnya menyanggupi dan karena mungkin ini relationship kita bangun bukan setahun 2 tahun, tapi kita udah sekitar 8 tahun punya hubungan sama mereka. Jadi mereka tahu kalau kita berkomitmen beli dari mereka, cuma
karena situasi seperti sekarang kita beli dalam volume lebih sedikit itu. Kalau dari segi pekerja bagaimana Pak mereka kondisinya Pak? Maksud saya selain kesehatan fisik Pak ya, maksudnya kesehatan mental, apakah cemas juga atau kita sebagai pemilik, saya sejak awal itu sebenarnya tugas saya sebenarnya motivasi mereka ya. Sebenarnya di dalam setiap pandemi selalu ada opportunity, ada kesempatan. Kesempatan itu ada di depan mata kita, cuma kita belum tahu yang mana yang mestinya dilakukan supaya kita bisa menggapai kesempatan itu. Ya selalu motivasi anak-anak sebenarnya. Kita dengerin keluh kesahnya seperti apa, masalah seperti apa. Segala masalah kita coba selesaikan bersama di Amsterdam. Manajemennya terbuka, kita nggak ada yang ditutupin. Kemarin kita ada pengurangan jam kerja itu juga didiskusikan bersama dan diputuskan bersama. Kalau dari segi komunitas kopi di Malang Pak, apa ada obrolan untuk melakukan tindakan kolaboratif Pak untuk menghadapi situasi ini bersama? Untuk saat ini belum ada, tapi saya percaya teman-teman juga semua lagi kayak bingung ya sekarang. Bertahan, ya. Semua lagi bingung banget mesti ngapain. Jadi patokan kita sebenarnya banyak kan dari Jakarta. Begitu di Jakarta mengeluarkan literan, kita di sini sebenarnya mencoba literan, ternyata efektif. Mereka yang mengeluarkan produk non coffee kita coba, ternyata efektif juga. Ya seperti itu sih sebenarnya. Dan kita banyak ada sharing sebenarnya ke beberapa teman-teman kopi di Malang juga ada sharing. Gimana nih bakal ada PSBB. Kita operasional dibatasin gini, gimana caranya supaya ada solusi bisa bertahan bersama. Waktu itu saya bertanya kepada teman di Batam, juga di daerah lain, salah satunya itu kalau di luar Pulau Jawa gitu Pak ya, itu salah satunya mereka benar-benar sharing, bikin grup, terus saling meriksa stok. Misalkan kan penjualan nih antara kedai pasti tidak rata Pak ya, ada yang laris, ada yang tidak laris gitu. Terus kalau di pandemi ini ada yang turunnya parah banget, ada yang parah cuman nggak separah yang lain misalnya gitu. Jadi kadang susunya mau expire kapan, kalau belum keserap sini dijual ke sini gitu kan. Jadi dioper sana sini mana yang paling butuhin. Jadi akhirnya sebelum beli ke supplier, akhirnya mereka malah beli ke teman-temannya dulu gitu. Teman-teman sendiri ya. Itu terjadi juga Pak di Malang? Sebenarnya ada di Amsterdam sendiri, ada di intercompany kita ada jual beli sebenarnya. Kita ada donat, kita ada brownies, kita ada susu ya kan. Misalnya di outlet kita yang di Joyo Agung misalnya penjualan donatnya by jam 12 kita ada datanya sebenarnya, kita ngumpulin data, kita compare datanya setiap hari sama minggu yang lalu sama kemarin. Nanti kalau begitu penjualannya lebih rendah daripada prediksi, itu stok dipindah ke outlet yang penjualannya lebih kencang. Susu juga gitu sebenarnya. Jadi itu kita usahakan supaya distribusi Pak ya, supaya tidak numpuk. Iya, distribusi. Terus kadang ada bahan baku yang mau mendekati expiry date, gitu kita konsumsi lebih dulu atau dijual ke outlet satunya seperti itu. Yang penting bisa survive sama duitnya nggak nyangkut di barang atau bahkan bisa rugi gitu sih. Iya. Karena bahan baku nih musuhnya salah satunya expire Pak ya. Expiry, iya. Susu apalagi ya. Ya cepat sekali dia. Kalau di Malang sendiri Pak, apakah Pemdanya udah membentuk atau memberikan ada skema bantuan seperti ya mungkin pengurangan pajak kah atau apa gitu Pak? Belum ada untuk saat ini. Kita sebenarnya ngirim surat ke wali kota minta keringanan pembayaran pajak itu, cuma belum pajak daerah ya. Iya. Cuma masih belum ada jawaban sama sekali. Cuma yang menarik di Malang ini kan kita bakalan PSBB kemungkinan besar akhir minggu ini atau awal minggu depan. Barusan disetujui. Cuma yang menarik jam waktu operasional outlet sebenarnya ditambah.
Kita yang dari mesti tutup jam 8, kita dikasih tambahan ekstra waktu sampai jam 9. Tambahan 1 jam ya? Dan jam buka pagi itu sebenarnya kita bisa buka lebih awal. Soalnya memang nih PSBB ada pengaruhnya juga sih, maksudnya besar juga pengaruhnya. Ada beberapa daerah yang belum PSBB, penjualannya belum terlalu turun di atas 70, tapi pas ketika masuk PSBB itu langsung ke 70 gitu. Jakarta kan juga paling duluan tuh ya, itu wah 70-90 gak ada PSBB. Berarti Malang ini nanti atau khususnya Amsterdam sendiri akan menghadapi PSBB tuh Pak ya, itu belum kebayang juga nanti bagaimana Pak ya dampaknya buat apa sendiri Pak ya. Tapi kalau berkaca ke teman-teman yang lain sih Pak yang sudah PSBB ya itu emang drastis banget itu. Oke. Iya semoga nggak drastis banget di Malang. Iya sih Pak. Tapi yang bisa dipelajari mungkin saya juga belum tahu tuh ya. Salah satunya sih kecemasan itu loh Pak. Dari segi pelanggannya kan cemas. Terus kadang-kadang PSBB ini kan juga mengurangi aktivitas keluar Pak ya. Misalnya kayak belanja jadi lebih ketat, bisa ke pasar dan sebagainya. Kadang akhirnya orang benar-benar nyetok buat bahan baku dulu di rumah gitu. Kalau yang kami salah satu yang di Jakarta sih salah satu seperti itu alasannya. Oke. Ya itu jadi setiap hari kru sebenarnya udah siap akan perubahan. Jadi setiap hari kita menuju ke battlefield, kita diskusi dulu, ini plannya berubah begini, gini. Gimana? Ya itu. Emang jadi, setiap hari selalu berubah akhirnya Pak ya? Iya berubah, kadang peraturan daerah juga berubah, ada apa kita juga siap-siap ikut berubah. Kita berusaha sefluid mungkin dan saat-saat seperti sekarang cash is king ya. Semua penjualan kita usahakan dalam bentuk cash, nggak ada tempo lagi. Bahkan kita memberi potongan kalau pembeliannya melalui cash. Itu apakah dilakukan juga oleh pemasok Bapak? Karena di Jakarta sudah ada beberapa pemasok mulai nggak bisa bayar mundur, harus tunai di depan. Harus tunai ya. Nah itu. Beberapa pemasok di Jakarta udah mulai menerapkan. Kalau di Malang sendiri pemasok Bapak ada yang menerapkan itu atau masih bayar mundur? Untuk saat ini belum ada. Kita cuma rekomendasi karena kebanyakan 90% dari pelanggan kita sebenarnya bayar di depan. Oke. Ada 10% yang dibayar mundur, cuma kalau dibayar di awal selalu ada potongan. Akhirnya jadi ada stimulus tersendiri Pak ya, biar mereka tertarik untuk bayar di muka gitu ya. Iya. Daripada nyangkut semua kan mendingan kita dapat kurang sedikit tapi jalan ya. Iya, bisa diputar Pak ya. Iya. Baik Pak Siva, kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak sudah berbagi dengan kami. Sebagai penutup Pak, barangkali Bapak Siva ada tambahan buat para pendengar. Setiap ada krisis, setiap ada pandemi, itu nggak mungkin selamanya, selalu ada titik terang di ujungnya. Kita sebagai bisnis kita mesti bisa sefluid mungkin kita bisa melalui ini, dan nanti begitu selesai pandemi kita malah bisa melompat lebih jauh. Itu jangan pernah putus asa, semangat terus. Amin. Baik Pak Siva, terima kasih. Pak Siva. Terima kasih Mas Dian, Mbak Maria. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.